Ke-274. Pagi-pagi sekali, aku dan Adnan sudah berangkat dari rumah menuju sebuah klinik. Hari ini, kami akan mengantar It untuk melaksanakan hitan sesuai keinginannya yang ingin dilaksanakan lebih cepat. Aku yakin, It sudah tak sabar untuk menikahi Susdian, sehingga dia ingin segera dihitan. Adnan menyetir. Aku duduk di samping kursi kemudi dan It duduk di kursi belakang. Aku sesekali akan melirik padanya dari spion. Kulihat It senyum-senyum sendiri sambil mengetik pada ponsel. Jika dugaanku benar, It sedang bertukar pesan dengan Susdian. Tentu saja. It, apakah kau tidak merasa cemas? Tanyaku usil. Cemas kenapa? Aku sudah berpindah keyakinan, lamaranku sudah diterima, dan aku sudah siap untuk menikahinya. Lalu, hal apa yang perlu aku cemaskan lagi? Bukankah seharusnya sekarang aku bahagia? Jawabnya, seakan lupa bahwa dia akan menghadapi alat yang akan menyakiti miliknya. Kau lupa atau pura-pura lupa? Bukankah sekarang ini kau akan melaksanakan hitan? Milikmu akan dipotong. Apakah kau tidak takut? Haha, takut? Aku tak takut sama sekali. Untuk apa aku merasa takut hanya karena menghadapi sesuatu yang tak akan membuatku mati? Dia berkata seolah tak takut apapun. Benarkah kau tak takut? Lihat saja. Aku yakin kau akan merasa gemetar dan ketakutan saat mendengar teriakan anak-anak yang dihitan. Hehehe. Aku jadi terkekeh sendiri. It belum tahu saja, meskipun tidak mematikan, tapi lumayan membuat si junior kesakitan selama beberapa waktu dan susah untuk buang air. Biarkan saja, bos. Lebih baik kita tenang seperti itu daripada dia merasa ketakutan sebelum kita sampai ke klinik. Nanti malah gagal rencana hitannya kalau It ketakutan lebih dulu. Ujar Adnan yang masih fokus menyetir. Iya sih, tapi menurut saya sama aja. Nanti dia akan cemas juga setelah di sana. Soalnya dulu waktu saya juga seperti itu. Dari rumah saya sangat bersemangat. Tapi saat mendengar suara anak-anak yang menangis dan menjerit karena sakit di hitan saya jadi takut sendiri dan berniat untuk pulang lagi. Tapi karena Mami dan Dedi mengantar saya untuk hitan. Saya nggak mau malu dan akhirnya saya memaksakan diri untuk tetap melanjutkan di hitan. Aku malah berbagi cerita pada Adnan tentang pengalamanku dulu saat akan di hitan. Aku jadi ingin tertawa mengingat saat aku merasa cemas dan ketakutan saat mendengar suara anak-anak yang di hitan menangis. Saat itu aku berpikir, jika di hitan pastilah sangat sakit dan aku juga pernah sempat mengira bahwa di hitan artinya akan dipotong seluruhnya, sama seperti dugaan It sebelumnya. Kau tahu bagaimana ekspresiku saat si junior dieksekusi? Aku yakin, ekspresiku saat itu sangat lucu. Hahaha. Mobil masih melaju dengan kecepatan sedang. Kami sudah hampir sampai ke klinik. Aku menoleh lagi pada It. Dia masih anteng dengan ponselnya. Masih seperti tadi pula senyum-senyum sendiri seperti orang yang sedang kasmaran. Puber masa kedua. Ucap Adnan sambil melihat It dari spion. Aku terkekeh lagi. Bisa-bisanya Adnan mengatakan di tengah puber masa kedua hanya karena tengah bucin sayangnya. It tidak mendengar apa yang Adnan katakan dan dia bahkan tak akan mengerti jika mendengarkannya. Jika It paham, mungkin dia akan mengatakan pada Adnan bahwa Adnan juga sangat bucin terhadap Ashley. Tak hanya aku, Adnan yang tadi berucap juga terkekeh. It melirik ke arah kami. Dia mengangkat sebelah alisnya karena tak paham mengapa kami bisa terkekeh bersama. Kalian menertawakan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang lucu? Tanya It ingin tahu. Aku dan Adnan menggelengkan kepala. Tidak, tidak ada yang lucu. Jawab kami kompak. Lalu, mengapa kalian terkekeh? Kami hanya menertawakan diri kami sendiri. Benar kan, bos? Ya, hanya menertawakan diri kami sendiri. Jawabku, sekongkol dengan Adnan. It geleng-geleng kepala. Mungkin dia merasa kami berdua agak gila. Sedangkan aku dan Adnan masih saja terkekeh. Selang 10 menit kemudian, kami telah sampai di klinik. Aku dan kedua pria tadi turun dari mobil dan berdiri di samping mobil setelah turun. Kami menatap ke arah bangunan klinik. Ada cukup banyak pasien yang sakit tengah mengantri untuk diobati.
Aku mengajak It dan Adnan untuk masuk ke dalam klinik. Kami bertiga berjalan beriringan seperti saudara alias adik kakak yang beda orang tua. Hahaha, tentu saja beda karena kami memang bukan saudara kandung. Saat kami berjalan memasuki klinik, banyak orang yang memperhatikan kamu. Tak tahu mengapa, selalu saja orang-orang memperhatikan kamu saat kami datang ke tempat-tempat umum. Mungkinkah karena wajah kami yang tak mirip orang pribumi, membuat mereka aneh melihat kamu? Sudahlah. Toh kami tidak mengganggu ketenangan siapapun. Kami pun langsung mendaftar untuk hitan di bagian pendaftaran. Kami duduk di kursi tunggu. Ada beberapa orang yang akan dihitan juga. Dan tentunya semua anak-anak dan mungkin satu-satunya orang dewasa yang akan dihitan. Bos, kenapa kita harus ke sini? Kenapa gak ke klinik khusus saja? Supaya kita gak jadi bahan tontonan orang. Adnan bertanya dengan berbisik. Aku menoleh ke sekitar. Benar saja orang-orang tengah menatap kami aneh. Pasti yang ada dalam benak mereka adalah, mengapa kami menunggu di kursi tunggu untuk hitan sedangkan kami tak membawa anak-anak? Shit! Umpatku pelan. Benar, harusnya aku pergi ke klinik khusus saja dan harusnya datang subuh supaya tak ada yang melihat kamu. Aku bodoh juga ya. Bisa-bisanya aku melupakan itu. Aku kira semuanya tak akan seperti ini. Aku segera menutup mataku dengan kacamata. Setidaknya aku tak akan terlalu malu jika orang-orang terus menatapku. Adnan melakukan hal yang sama. Hanya Id yang tak bisa melakukannya karena tak membawa kacamata. Hei, apa yang kalian lakukan? Mengapa hanya aku yang tidak memakai kacamata? Tanya Id. Sudahlah tak apa. Kau memang tak membawanya. Jawabku santai. Tapi aku juga malu. Harus dengan apa aku menutup wajahku? It menunjuk wajahnya sendiri. Jika kau malu, tutup saja wajahmu dengan tong sampah agar mereka tak dapat melihat wajahmu. Jawabku ngasal. Sialan kau. Umpatnya kesal. Aku dan Adnan lagi-lagi terkekeh. Kami berhasil mengerjai It dan membuatnya malu sendiri. Satu persatu anak-anak itu masuk ke dalam ruangan. Kami menunggu dengan sabar walaupun perutku sudah keroncong karena tak sempat sarapan. Cukup lama kami menunggu. Akhirnya antrian tersisa satu orang saja. Kami merasa lega karena tak usah terlalu lama menunggu lagi. Bos, bos. Adnan menyikutku sambil berbisik. Aku menoleh padanya. Adnan lalu memberikan kode agar aku melihat It dengan kedipan matanya. Spontan aku melihat ke arah It yang duduk di samping Adnan. Kulihat dia gugup. Kakinya bergetar. Dia juga menggigit bibir bawahnya. Aha, aku yakin dia ketakutan sekarang. Yang katanya gak ada yang perlu dicemaskan dan ditakutkan. Ucap Adnan menirukan ucapan It tadi di mobil. Udah saya bilang, ujung-ujungnya bakal ketakutan juga dia. Balasku. Kami mengulum bibir menahan tawa kami. It benar-benar seperti anak kecil sekarang. Jari jemarinya tak bisa diam. Itu menunjukkan betapa gugupnya It. Wah. Huhuhu. Sakit. Suara-suara itu membuat It semakin tak nyaman duduk. Dia tampak sangat ingin pergi dari tempat ini. Seorang anak keluar lagi dari ruangan itu sambil menangis. It menelan salivanya kasar dan mulai berkeringat. Tenanglah. It, semua akan baik-baik saja. Ucap Adnan. Anak-anak itu menangis. Aku yakin pasti rasanya sangat sakit. Jalan mereka pun menjadi aneh. Apa yang sebenarnya dilakukan dokter pada anak-anak itu? Tidak apa-apa. Hanya sedikit sakit saja dan tak akan lama. Adnan berusaha menenangkan. Itu tidak akan sakit. Percayalah, hanya seperti digigit semut. Ujarku padanya. Jason, aku rasa aku ingin pulang dan tidur saja. It berucap sambil berdiri. Dia berniat untuk pulang. Aku dan Adnan menarik tangannya, hingga It terduduk kembali. Anak terakhir sudah masuk. Tersisa It saja yang belum. Kami harus membuat It tenang sebelum itu dilakukan. Tak lama, anak tadi keluar lagi dengan ayahnya. Dia juga menangis namun tak sekencang anak sebelumnya. It akhirnya dipanggil juga.
Aku dan Adnan segera mendorongnya masuk dan menutup pintunya agar dia tak akan meminta bantuan kami. Aku dan Adnan menunggu di luar, berharap It tidak akan menangis. Hahaha. Adnan. Aku ingin main tebak-tebakan dengannya sambil menunggu It selesai. Menurut saya sih enggak. Palingan cuma meringis doang. Jawab Adnan. Ya iyalah. Mana mungkin dia nangis. Udah bangkitan gitu. Aku setuju dengannya. It sudah tua. Akan sangat memalukan jika dia menangis saat dihitan. Lagian pasti dikasih obat bius dulu. Gak mungkin langsung dieksekusikan. Tanyaku. Iya. Yang namanya anak-anak sama orang dewasa itu beda. Mungkin saja. Anak-anak tadi menangis karena mereka melihat langsung anunya dipotong. Makanya nangis. Kalau It, rasanya gak mungkin nangis karena pastinya si Anu cuma terlihat seperti dibuka topinya aja. Aku terkekeh mendengar kata topi dari Adnan. Sungguh lucu kalimat itu jika ditempatkan untuk sesuatu yang sensitif dalam tubuh seorang pria. Mudah-mudahan dia gak ngerti lihat si Jun ada darahnya. Kebayang gimana lucunya muka It waktu lihat si Jun berdarah. Aku malah membayangkan sesuatu yang jorok tentang It. Tak berselang lama, pintu terbuka. Aku dan Adnan berdiri dan menunggu It keluar. It keluar juga, tapi dia kesulitan berjalan. It memakai sarung dan celananya dipegang dengan tangan kirinya. Aku dan Adnan segera menghampiri It. Aku menuntun It berjalan sedangkan Adnan membawakan celananya. Bagaimana? Sakit? Tanyaku. Tidak sama sekali. Jawabnya. Aku tertegun. Mana mungkin? Kenapa bisa begitu? Tanyaku lagi. Aku meminta obat bius lebih banyak. Aku tak merasakan apapun. Jawabnya. Jelas tidak akan sakit. Ternyata minta dibius lebih banyak. Astaga, ada-ada saja sih. Padahal nanti rasa sakitnya akan terasa setelah efek biusnya hilang. Aku dan Adnan membantunya berjalan hingga masuk ke mobil. Kami duduk seperti tadi. It bersandar di sandaran kursi mobil. Dia terlihat tenang. Mungkin karena masih dalam efek obat bius. Baguslah. Setidaknya It tidak akan meringis kesakitan dalam perjalanan pulang. Malah lebih repot jika It merasakan sakitnya dalam perjalanan. Lapah? Ucapku. Saya juga sama. Jawab Adnan. Cepetan deh nyetirnya, biar bisa cepat-cepat sampai dan makan. Kita gak akan bisa mampir dulu buat makan di luar. Kasihan It. Ya, bos. Adnan menambah kecepatan mobilnya. Perut kamu sudah sangat lapar. Ingin rasanya segera pulang dan makan hingga kenyang. Beberapa menit kemudian, aku melihat It tertidur. Mungkin dia lelah karena merasa cemas dan takut sebelum dihitan tadi.